warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Putri Rahmadani, NIM 177. Saya ingin membacakan surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim fa'ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupanya mu atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak ulasan ilmiah dari surat Al-Baqarah ayat 26, yaitu Allah menyatakan bahwa perumpamaan ini dapat menjadi petunjuk bagi sebagian orang dan menyatakan bagi yang lain. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerimaan terhadap wahyu Allah sangat bergantung pada kondisi hati dan niat seseorang. Hanya orang-orang yang fasik melanggar perintah Allah yang akan tersesat oleh perumpamaan ini. Renungannya yaitu, ayat ini menekankan pentingnya mencari ilmu dan pemahaman yang benar. Kita harus berusaha untuk belajar dan memahami Al-Quran dengan baik agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin membacakan surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi arini kaifa yuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyadma'inna qalbi qala fakhud arba'atan minal dhayri fadurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka kasa'ya wa'lam annallaha azizul hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap menetap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ulasan ilmiah dari surat Al-Baqarah ayat 260, yaitu ayat ini memiliki referensi yang besar dalam teologi Islam, terutama dalam konteks kepercayaan akan kehidupan setelah mati. Ini mengingatkan umat Islam bahwa kebangkitan dan kehidupan setelah mati adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Pemahaman ini penting untuk membangun keyakinan dan ketenangan dalam menghadapi kematian. Renungannya yaitu mengajak kita untuk
merenungkan kekuatan iman Nabi Ibrahim. Meskipun beliau adalah seorang nabi yang memiliki kedekatan dengan Allah, beliau tetap ingin memahami lebih dalam, ingin mengajarkan kita bahwa iman yang kuat tidak menghalangi kita untuk bertanya dan mencari pengetahuan. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharru mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim za'u fayattabi'una ma tasyabaha minhum hubtiga'al fitnah ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wal ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum bi'indi rabbina wa ma yadakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain. Ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang mendalam ilmunya. Berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat ilmiah dari surat Al-Imran ayat 7, yaitu ayat ini menekankan bahwa hanya Allah yang mengetahui tafsir dari ayat-ayat mutasyabihat. Ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Orang-orang yang memiliki niat buruk atau menyimpang dalam hati mereka cenderung mengikuti ayat-ayat yang samar untuk menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman. Renungannya yaitu mengingatkan kita untuk penting mencari ilmu. Dalam dunia yang penuh dengan informasi, kita harus mampu mendekatkan antara kebenaran dan kebohongan. Mencari ilmu yang benar dan mendalam kita akan membantu memahami ajaran Islam dengan lebih baik.